Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pendengar setia Cerimis, selamat datang kembali di channel kami. Bersiaplah karena kisah kali ini akan mengantarkan kalian ke dalam suasana yang akan membuat jantung kalian berdegup kencang. Inilah kisah horor Yadi tersesat di gudang Bulog. Yadi, seorang kuli panggul yang sehari-hari bergelut dengan beratnya hidup, menerima tugas dari aparat desa. Tugasnya adalah mengambil beras bantuan di gudang Bulog di kota A untuk kebutuhan warga desa. Meski tubuhnya lelah setelah bekerja seharian, Yadi tak kuasa menolak permintaan tersebut. Bersama dengan temannya, Idan, mereka berangkat menggunakan truk bak terbuka yang sudah disiapkan. Udara malam terasa menusuk kulit, memaksa mereka mengenakan jaket yang tebal. Namun, dinginnya malam tetap menyelinap hingga ke tulang. Perjalanan itu sunyi, hanya diiringi oleh gemuruh mesin truk yang meraung di tengah jalanan yang lengang. Sekali, lampu jalan yang redup menyinari jalan beraspal kasar, menciptakan bayang-bayang aneh yang seolah bergerak mengikuti mereka. Hati Yadi sedikit tak tenang, tapi dia mencoba mengabaikan perasaan itu, menganggapnya hanya bagian dari efek kelelahan. Idan yang menyetir pun lebih banyak diam, matanya fokus ke jalan. Sekitar pukul 1 dini hari, truk mereka tiba di depan gudang Bulog. Bangunan itu besar, megah, namun tampak tua dan usang, seolah-olah telah berdiri sejak puluhan tahun yang lalu tanpa perawatan yang memadai. Beberapa bagian catnya mengelupas, dindingnya dipenuhi oleh lumut yang menjalar seperti urat nadi. Cahaya lampu jalan yang pucat hanya memperkuat kesan angker tempat itu, membuatnya tampak seperti bayangan hitam yang menunggu siapa saja untuk masuk. Yadi menghela napas panjang, mencoba menenangkan diri, tapi perasaan tak nyaman mulai menguasai pikirannya. Tugas ini, pikirnya, mungkin tidak akan semudah yang dia bayangkan. Di depan gerbang, tampak olehnya hanya seorang satpam yang duduk termenung di kursinya. Wajahnya tampak kusam, seperti sudah bertahun-tahun lelah dengan dunia. Yadi dengan sopan mencoba menyapanya. "Permisi Pak," ucapnya sambil menganggukkan kepala. Namun, satpam itu hanya menoleh sekilas. Tatapannya kosong seperti menembus tubuh Yadi. Tak ada balasan, tanpa sekata-kata pun, pria itu berdiri dan berjalan ke arah belakang gedung. Tubuhnya seolah tenggelam dalam kegelapan. Yadi terpaku sejenak, merasa ada sesuatu yang tak beres. Sikap pria itu terasa ganjil, dingin dan tidak wajar untuk seorang penjaga malam. Tapi Yadi hanya menggelengkan kepalanya, mencoba meyakinkan dirinya. Sementara itu, Idan yang membawa dokumen administrasi memberitahu Yadi untuk menunggu di depan pintu gudang. "Aku urus dulu dokumen di ruang administrasi ya," kata Idan sebelum berlalu ke arah gudang kecil di sisi lain area gudang. Yadi mengangguk, tapi hatinya mulai terasa tidak nyaman. Dengan suasana sunyi yang mencekam dan hanya diterangi oleh lampu-lampu yang redup, dia merasa seperti diawasi oleh bayangan gelap di balik pintu seolah menantinya. Setelah beberapa saat ragu berdiri di depan pintu gudang, Yadi menarik napas dalam-dalam, berusaha untuk mengumpulkan keberanian. Jelas mengambil beras untuk bantuan warga desa, dan dia tidak tahu ada pilihan lain selain menyelesaikannya. Dengan tangan yang sedikit gemetar, dia mendorong pintu gudang yang berat dan berderit. Begitu pintu itu terbuka, hawa dingin menyergapnya. Bukan seperti angin malam biasa, melainkan dingin yang menusuk hingga ke tulang, membawa serta aroma lembab bercampur debu yang sudah lama tak terusik. Matanya langsung disambut pemandangan gudang yang remang-remang. Beberapa lampu neon menggantung dari langit-langit tinggi, namun cahaya yang mereka pancarkan lemah dan sering berkedip, seperti berjuang untuk tetap hidup. Bayangan gelap merayap di sudut-sudut ruangan, membentuk siluet aneh yang seolah bergerak mengikuti langkah Yadi. Setiap suara langkahnya memantul di dinding kosong, menciptakan gema yang membuat kesunyian terasa semakin berat. Tak ada tanda-tanda kehidupan, tetapi Yadi merasa sesuatu
yang memperhatikan dari kegelapan. Perasaan gelisah mulai merayap di benaknya, membuat bulu kuduknya berdiri. Dia menggelengkan kepala, mencoba mengusir pikiran-pikiran aneh. Gumamnya pelan, meskipun suaranya nyaris tenggelam dalam keheningan. Dia masuk ke dalam gudang, jantungnya berdebar semakin kencang. Tapi dia berusaha untuk fokus. Di antara bayangan yang bergerak karena lampu yang berkedip, dia terus berjalan, mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua ini hanyalah imajinasi yang dipicu oleh kegelahan dan suasana malam. Namun, setiap langkah yang diambil seolah membawa dia lebih dekat pada sesuatu yang tak seharusnya ia temui. Baru beberapa langkah masuk, keheningan yang menyelimuti gudang itu tiba-tiba pecah oleh suara keras, seperti sesuatu yang berat jatuh dari ketinggian. Brak! Suasananya menggema di seluruh ruangan, menggema di dinding-dinding yang kosong. Jadi tersentak, tubuhnya hampir melompat mundur. Jantungnya berdegup kencang, napasnya memburu. Dia menoleh cepat ke arah suara itu. Matanya menajam, mencoba mencari sesuatu gangguan. Tapi yang terlihat hanya deretan tumpukan karung beras yang berdiri tak bergerak, seolah mengejek rasa takutnya. Tak ada yang aneh, tak ada yang jatuh. Jadi mencoba mengusap wajahnya, mencoba untuk menenangkan diri. Mungkin atau angin lah yang menggerakkan benda itu, gumamnya pelan. Meski dia tahu udara dalam gudang itu terasa berat untuk sekedar berhembus. Sambil mengumpulkan keberanian, Yadi melanjutkan langkahnya menuju pojokan gudang, tempat karung-karung beras yang diberi tanda khusus sesuai arahan Idan seharusnya berada. Namun, semakin dia mendekat, suasana semakin mencekam. Lampu yang berkedip-kedip seakan semakin jarang menyala, meninggalkan sudut-sudut ruangan yang penuh bayangan gelap. Keheningan terasa semakin pekat, nyaris memekakan telinga. Pada saatnya, yang tinggal beberapa meter dari tumpukan karung beras, Yadi tiba-tiba berhenti. Matanya menangkap sesuatu yang membuat tubuhnya kaku. Sepasang mata merah menyala muncul di atas tumpukan beras itu. Mata itu menatap tajam lurus ke arahnya, seperti sedang mengawasi setiap gerakannya. Sudut matanya dingin dan menusuk, penuh ancaman yang tak terucap. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ah, mungkin kucing, pikirnya cepat, berusaha merasionalisasi apa yang dilihatnya. Saat dia mencoba mengusir makhluk itu. Hush, hush, pergi sana. Namun, yang terjadi justru membuat bulu kuduknya semakin berdiri. Sepasang mata merah itu tidak bergerak, hanya menatapnya beberapa detik sebelum lenyap begitu saja, seolah terhisap di dalam kegelapan. Tak ada suara, tak ada gerakan, hanya bayangan hitam pekat yang tersisa. Jadi terpaku berdiri kaku di tempatnya, tapi tugas ya tetap tugas. Dengan langkah yang semakin berat dan napas mulai sesak, dia memaksakan diri untuk mendekati tumpukan karung beras itu. Dia berjongkok untuk memanggul karung pertama. Hawa dingin tiba-tiba menyergap punggungnya, berbeda dari dingin biasa yang dia rasakan tadi di dalam gudang. Sebelum memanggul karung pertama, sebelum memahami apa yang terjadi, dia merasakan sesuatu menyentuh pundaknya. Sentuhan itu berat, kasar, dan berbulu. Tangannya dan memegang apa yang menyentuhnya. Tapi dia rasakan bukanlah kulit manusia. Itu lebih tebal, lebih dingin, dengan bulu-bulu kasar yang menusuk telapak tangannya. Jantung Yadi berdegup kencang, seolah akan meledak, dan tubuhnya kaku. Dia mencoba menelan ludah, tetapi kerongkongannya terasa kering. Dengan gemetar, dia memberanikan diri menoleh. Apa yang Yadi lihat membuat napasnya tercekat. Tiba-tiba, di hadapannya berdiri sesosok makhluk yang tidak mungkin berasal dari dunia manusia. Tubuhnya tinggi, besar, hampir memenuhi ruangan di sekitarnya. Kulitnya tampak keriput dan membusuk dengan bau anyir yang menyengat yang segera memenuhi udara. Wajahnya memanjang, tak simetris, dengan mata merah menyala yang tampak seperti akan jatuh dari rongganya. Makhluk itu menyeringai, memperlihatkan deretan gigi-gigi runcing yang seperti pisau. Telinganya yang panjang dan runcing menambah kesan tak manusiawi. Sementara tangan besar yang masih menyentuh pundak Yadi memiliki kuku-kuku panjang yang lebih menyerupai cakar.
Setiap jari tampak kaku dengan bulu kasar yang lebat. Tubuh Yadi tak mampu bergerak, seolah semua tenaga hilang begitu saja. Kakinya terasa berat seperti terpaku ke lantai. Matanya terbelalak memandang makhluk itu tanpa bisa berpaling. Wajahnya memucat, darah seperti berhenti mengalir. Sementara mulutnya menganga terbuka. Mencoba berteriak, tapi suara itu tidak keluar. Hanya ada keheningan yang mencekam, yang memeluk ruangan, menyisakan Yadi berhadapan dengan teror yang tak terkatakan. Ketika Yadi akhirnya sadar, tubuhnya terasa berat seperti baru saja dihempaskan dari ketinggian. Dia mendapati dirinya berbaring di atas sebuah matras lusuh, dikelilingi oleh Idan dan beberapa pegawai Bulog yang tampak khawatir. Cahaya lampu di ruangan kecil itu terasa terlalu terang, menusuk matanya yang lelah, napasnya masih tersengal. Idan menyodorkan segelas air, dan Yadi menerimanya dengan tangan gemetar. Namun, saat mencoba berbicara, suara tercekat. Ingatan tentang makhluk itu masih menghantui, membekas luka yang sulit disembuhkan. Sementara itu, beberapa pegawai Bulog terlihat sibuk memindahkan karung-karung beras ke dalam truk yang dibawa Idan. Tak ada tanda-tanda aneh di sekitar mereka, seolah semua kejadian tadi hanyalah mimpi buruk Yadi. Setelah selesai dimuat, Idan segera mengajak Yadi untuk pulang. Sudah selesai, kita harus segera balik, katanya, mencoba menenangkan temannya yang masih pucat pasi. Saat bersiap pergi, salah satu pegawai Bulog yang lebih tua mendekati mereka. Dengan nada setengah berbisik dia berkata, "Gudang ini memang aneh, Mas. Banyak yang pertama kali kesini merasa seperti sendirian. Padahal kami ada di sini seolah-olah mereka masuk ke dunia yang berbeda." Yadi hanya diam, tapi kata-kata itu seperti menginformasi semua yang baru saja dia alami. Jantungnya kembali berdegup kencang, dan rasa dingin menjalar di tulang punggungnya. Dalam perjalanan pulang, truk melaju perlahan di jalanan yang gelap dan sepi. Idan, yang tampak penasaran, mencoba memecah keheningan. "Tadi, sebenarnya apa sih yang terjadi sama kamu, ya? Kok kamu tiba-tiba pingsan?" katanya dengan suara lemah. Yadi mulai menceritakan apa yang dia alami di gudang, tentang satpam yang aneh, gudang yang terasa kosong, dan makhluk menyeramkan yang menyentuh pundaknya. Namun, sebelum sempat dia menyelesaikan ceritanya, Idan pun memotong. "Satpam, kamu salah lihat kali. Tadi di gua itu banyak orang, makanya aku biarkan kamu sendiri, bahkan gak ada satpam di sana." Yadi pun membelalak, tapi aku gak lihat siapa-siapa. Gudang itu kosong loh. Hanya aku sendirian dan tak satpam tadi, jawabnya, suaranya tercekat. Ucapan Idan membuat darahnya terasa membeku. Kata-kata pegawai Bulog tadi seolah masuk akal sekarang. Yadi merasa bulu kuduknya kembali berdiri, dan dingin malam itu terasa semakin menusuk. Dia hanya bisa terdiam, merenungi pengalaman yang seakan membawa dia ke dunia lain, menyeramkan dari yang pernah dia bayangkan. Terima kasih telah mendengarkan kisah horor Yadi tersesat di gudang Bulog bersama Cerimis. Kami harap kisah ini memberikan pengalaman mendebarkan bagi kalian semua. Ingatlah, malam tak pernah benar-benar sepi. Selalu ada sesuatu yang tak terduga menunggu. Tetap waspada dan jangan lupa untuk selalu mendengarkan Cerimis untuk cerita-cerita horor lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.